Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triamanda Lubis dengan NIM 2301726, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Saya akan mempresentasikan tugas sejarah sastra Indonesia, yaitu menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada novel Kemarau karya A.A. Nafis. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan apa itu novel. Novel merupakan rangkaian cerita seperti cerpen, namun lebih panjang yang bersifat fiksi, lebih kompleks, dan umumnya selalu dibukukan. Di bawah ini, saya akan mempresentasikan struktur intrinsik dalam novel Kemarau karya A.A. Nafis. Yang pertama ada tema. Pada analisis ini dapat dipaparkan bahwa tema merupakan ide atau gagasan utama yang digunakan sebagai landasan dalam pembuatan cerita novel. Tema yang diangkat pada novel ini adalah pentingnya usaha dalam mencapai sesuatu dan hubungan masyarakat dengan sesamanya. Isi cerita ini menggambarkan tokoh utama yang taat beragama serta rajin, dan dia selalu mencoba untuk mengubah pola pikir masyarakat yang di kampungnya untuk menjadi lebih berusaha dan lebih berikhtiar. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Ada beberapa pemeran dalam novel ini. Yang pertama ada Sutan Duano. Sutan Duano yaitu orang yang taat akan agama, juga orang yang rajin serta bijaksana. Yang kedua ada Gudam. Gudam adalah seorang yang pemberani, terlalu percaya diri, dan juga mudah untuk terpengaruh. Yang ketiga ada Acin. Acin adalah anak yang patuh akan setiap perkataan orang tuanya. 3. Alur. Alur pada novel kebanyakan campuran. Tetapi pada novel ini alur yang digunakan oleh pengarang yaitu alur maju. Karena dalam cerita ini dibahas dari awal Sutan Duano datang ke desa sampai akhirnya tujuan kedatangan Sutan Duano ke desa tersebut tercapai sedikit demi sedikit. Yang keempat ada latar. Latar juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada latar waktu. Latar waktunya yaitu yang pertama ada senja. Seperti pada kutipan, waktu itu hari menjelang senja. Sutan Duano duduk terengah di pematang. Kemudian ada waktu malam, yaitu seperti pada kutipan berikut. Tadi malam Sutan Duano gelisah di tempat tidurnya. Kemudian sesudah zuhur. Waktu itu surat datang. Sutan Duano kembali ke ladangnya sesudah zuhur. Yang kedua, ada latar tempat. Latar tempat yang pertama yaitu ruang sholat. Yang kedua, Makassar. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Yang kedua, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Yang ketiga, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dan yang terakhir, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Sudut pandang yang terdapat dalam novel Kemarau karya A.A. Nafis ini adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini pada umumnya menarik. A.A. Nafis menggunakan bahasa Minang, yaitu seperti dalam beberapa kata berikut. Yang pertama ada Bedo, yang kedua Wali Nagari, yang ketiga Sutan, yang keempat Etek, yang kelima Mangkuto, yang keenam Rajo, dan lain-lain. Yang mana bahasa tersebut merupakan bahasa di daerah Minangkabau. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat yang bisa kita ambil pada novel Kemarau karya Nafis ini ialah yang pertama, jika kita mau berusaha, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik, di mana hasil tersebut tidak akan pernah mengkhianati usaha kita. Yang kedua, pentingnya saling menjaga dan saling tolong-menolong antar sesama. Dan yang terakhir yaitu pentingnya iman dalam kehidupan yang sangat berpengaruh dalam berperilaku serta tutur kata kita. Yang kedua yaitu unsur-unsur ekstrinsik. Unsur-unsur ekstrinsik ini terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama yaitu pendekatan ekspresif atau pengarang. Haji Ali Akbar Nafis, lebih dikenal dengan nama A.A. Nafis, yang di kalangan sastrawan digelari sebagai kepala pencemooh. Ia salah seorang sastrawan dan budayawan terkemuka di Indonesia.
Gelar yang lebih menggambarkan kekuatan Satris tidak mau dikalahkan sistem dari luar dirinya. Sosoknya menjadi simbol energi sastrawan yang menjadikan penulis sebagai alat dalam kehidupannya. Nafis adalah sang pencemooh, yaitu sosok yang ceplas-ceplos, apa adanya. Kritik-kritik sosialnya mengalir apa adanya untuk membangun kesadaran setiap pribadi agar hidup lebih bermakna. Ia selalu mengatakan bahwa hitam itu ya hitam dan putih itu ya putih. Dalam novel Kemarau ini, penulis ingin memberikan berbagai macam pesan yang sangat menarik. Berkisah tentang penggambaran masyarakat di daerah Minang pada waktu itu. Sangat menarik jika kita baca dan mengapresiasi buku karya Nafis ini karena di dalamnya terdapat kritik sosial tentang berbagai nilai-nilai kehidupan yang sudah mulai populer. Selanjutnya ada pendekatan pragmatik atau pembaca. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pragmatik. Pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Dalam novel Kemarau ini bisa dilihat bagaimana kehidupan suatu kampung yang dilanda kemarau dan bagaimana usaha seseorang dalam merubah pola pikir masyarakat di sana untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Melalui novel ini, pembaca mungkin akan belajar bahwa orang yang tidak mau berusaha tidak akan memperoleh hasil yang baik. Dan tujuan hidup bukan kemewahan, tetapi tujuan hidup adalah kedamaian, tidak berbuat dosa, tapi banyak pahala. Dalam novel ini, pengarang juga berhasil membuat pembaca nyaman dan mengerti dengan karakter tokoh dalam ceritanya. Pengarang juga merasakan bagaimana kasih sayang seorang Sultan Duano kepada Achin. Dan yang terakhir ada pendekatan mimesis atau kenyataan. Pendekatan mimesis adalah pendekatan yang mengkaji karya sastra, berupaya memahami hubungan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Dalam novel ini menggambarkan tentang kehidupan masyarakat Minangkabau yang mempelajari ilmu agama setengah-setengah. Mereka hanya menyerah pada nasib. Kepasrahan masyarakat itu digambarkan dengan hanya bermain kartu selama musim kemarau. Hal yang mereka lakukan dalam mengisi waktu luang dan untuk mengatasi kesulitan hidup, mereka hanya menyerah pada nasib dengan berdoa. Kita sama-sama tahu bahwa doa tanpa usaha adalah sia-sia. Kelakuan masyarakat seperti itu dipertentangkan dengan tindakan salah seorang masyarakat Minangkabau yang juga digambarkan melalui tokoh utamanya, yaitu Sultan Duano. Tokoh ini memahami ajaran agama Islam dengan baik, sehingga sewaktu dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Minangkabau yang juga bekerja sebagai petani hanya bermalas-malasan pada saat musim kemarau, tetapi Sultan Duano ini tetap bekerja keras dengan sabar, tekun, yaitu dengan cara ia mengairi sawahnya walaupun musim kemarau. Walaupun itu ditentang dan dicemooh oleh masyarakat sekitar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.